Fatir. Saya Dikma. Saya Dinda. Saya Sukma. Saya Aisyah. Saya Sabrina. Saya Jati, kami dari kelompok 4. Yang pertama, ada adaptasi dan interaksi biota. Berdasarkan hasil praktikum mengenai adaptasi ikan dokter terhadap suhu aklimasi, yakni pergerakan berenangnya cukup tenang. Hal ini, pada suhu tersebut, dapat dikategorikan sebagai suhu normal terhadap ikan dokter. Sedangkan adaptasi ikan badut yakni berenang di tempat. Pergerakan tubuhnya cenderung miring, serta cenderung berenang ke dasar perairan. Adaptasi ikan dokter dan ikan badut pada perlakuan suhu 30 derajat Celcius yakni pergerakan berenang pada kedua ikan cepat dan gelisah, serta cenderung berenang ke permukaan air. Hal ini dikarenakan ikan akan semakin stres dalam mentolerir kenaikan suhu yang semakin panas, serta pada suhu yang tidak sesuai. Begitu juga halnya ketika ikan berenang dengan tubuh miring dan melambat pada suhu aklimasi atau 20 derajat Celcius. Penyebab ikan tidak mendekati anemon karena jenis anemon yang digunakan bukanlah anemon karpet. Kondisi ini menyebabkan ikan badut dan ikan dokter mungkin menjauh untuk menghindari kontak langsung dengan lendir beracun dan zat berbahaya yang dikeluarkan oleh anemon laut, serta dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidupnya. Selanjutnya yang kedua adalah sampling Phytobenthos. Sampling ini dilaksanakan pada pukul 4 pagi di Pantai Karapyak, Pangandaran, lebih tepatnya di bibir pantai. Cara yang dilakukan untuk praktikum sampling Phytobenthos adalah siapkan transek dengan ukuran 1x1 meter untuk melakukan sampling sebanyak 5 plot. Kemudian, setiap plot diamati keanekaragaman Phytobenthosnya. Lalu, sampel rumput laut dan lamun yang didapat difoto untuk diidentifikasi dengan menggunakan buku identifikasi yang tersedia. Phytobenthos yang kita dapatkan antara lain Palmaria palmata, Padina australis, Sargassum polycystum, Gigartina pistilia, Ulvalactuca, Riccia fruitans, dan Cetraria aculeata. Sampling zoobenthos hampir sama dengan sampling Phytobenthos, yaitu siapkan transek dengan ukuran 1x1 meter untuk melakukan sampling sebanyak 10 plot. Setiap plot diamati keanekaragaman zoobenthosnya dan dihitung jumlahnya. Sampel zoobenthos yang didapat difoto dan diidentifikasi dengan menggunakan buku identifikasi yang tersedia. Zoobenthos yang didapatkan antara lain Bacnium undatum, Portunus pelagicus, Grapsus albolineatus, Fasciolaria tulipa, Nerita polita, Pyrenetes sudinaria, Silipeomorus batilaria formis, Antimelatoma buchanani, Luria isabella, Elimia christi, Trigatella literata, Paradallinopsis sudinaria, Morula granulet, Ceritium tralili, Vacinidea rafinescu, Ceritiopsis adelpa, Trachycardium flavum, Hapulina laponica loroisi, Conus emesiatus, dan Mesanthina lugubris. Selanjutnya ada kualitas air. Cara yang dilakukan untuk pengambilan sampel air yaitu yang pertama, pengamatan suhu. Dengan cara termometer dicelupkan ke dalam badan air yang akan diteliti selama 10 menit. Kemudian dilakukan pencatatan setelah skala menunjukkan angka konstan. Selanjutnya, pengukuran pH, yaitu dengan cara kertas pH indikator dicelupkan ke badan air selama kurang lebih 15 detik. Perubahan warna yang terjadi diperhatikan dan disamakan warna pada kertas pH indikator yang ada. Dan yang dilakukan untuk pengukuran salinitas yaitu menggunakan hand refractometer. Dibersihkan dan dikalibrasi dengan aquades di bagian prisma. Sampel air laut diteteskan 1 tetes ke bagian prisma, kemudian ditutup. Nilai salinitas yang didapatkan dilihat. Bagian prisma dengan tisu dibersihkan. Cara kerja pengamatan plankton yaitu yang pertama, siapkan mikroskop. Ambil sampel dengan menggunakan pipet tetes. Teteskan sampel pada objek gelas sebanyak 1-2 tetes, kemudian tutup dengan cover gelas. Kemudian amati pada mikroskop dan ambil foto plankton pada mikroskop. Identifikasi plankton dengan berpedoman pada buku identifikasi. Plankton laut yang didapatkan antara lain Asterococcus sp, Chlorella sp, Gleositis ampla, Dictyosphaerium pulchellum, dan Netrium interruptum. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa!